Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana Helwani dari Prodi Sistem Informasi 04 STT Terpadu Nurul Fikri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari implementasi studi kasus ERP dengan sistem informasi ODO. Berikut ini adalah soalnya, yaitu kami diharapkan membuat sebuah perusahaan dengan nama perusahaan yaitu nama mahasiswa, seperti PT Nurjana Helwani, lalu menerapkan sistem proses bisnis yang terintegrasi dengan model ERP, menggunakan ODO yang terdiri dari 2 departemen dan 4 calon kandidat karyawan. Baik, di sini adalah tampilan ODO atau tampilan utama dari ODO. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah mata uang. Pada menu accounting, pilih setting. Untuk mengubah mata uang dari US ke IDR di sini, sebelumnya saya telah melakukan implementasi, maka dari itu mata uang telah saya ubah menjadi rupiah, yaitu mata uang Indonesia. Lalu untuk melihat di sini masuk pada menu setting, lalu pilih company untuk melihat PT yang telah kita buat. Di sini nama PT yang telah saya buat yaitu PT Nurjana Helwani dengan alamat Jalan Menteng Agung serta website yang tertera pada di sini dan nomor telepon dan email yang telah saya cantumkan yaitu email kampus, serta di sini dapat dilihat bahwa mata uang telah diubah menjadi rupiah. Baik. Selanjutnya, di sini ada 4 calon karyawan dari 2 departemen, yaitu Departemen HRD dan Departemen Purchasing, serta nama-nama calon karyawannya. Untuk soal pertama, di sini diharapkan para mahasiswa mampu melakukan penerapan penerimaan karyawan, yaitu rekrutmen atas kandidat calon karyawan, yaitu Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jason, dengan proses rekrutmen, seleksi berkas, interview 1, psikotes, tes komputer, negosiasi gaji, dan yang terakhir tanda tangan kontrak. Baik, kembali lagi pada menu ODO. Untuk melakukan rekrutmen, di sini kita diharapkan membuka menu rekrutmen, lalu membuat departemen terlebih dahulu. Di sini sebelumnya saya telah mengimplementasikan untuk membuat departemen terlebih dahulu, yaitu Departemen HRD dan Departemen Purchasing. Lalu masuk pada job position. Di sini sudah dibagi sesuai soal, yaitu manajer HRD, staff HRD, manajer purchasing, dan staff purchasing. Baik. Untuk langkah pertama yaitu masuk pada manajer HRD. Di sini saya telah melakukan implementasi pada Putri Diana dari mulai seleksi berkas hingga tanda tangan kontrak. Mari kita buka. Nah, untuk membuat atau pengaplikasiannya cukup masuk pada job position, lalu pilih application, lalu membuat atau create. Berikut ini adalah tampilan dari data-data manajer HRD, yaitu Putri Diana. Di sini kontak yang tertera yaitu nama PT saya. Lalu di sini ada applicate job, yaitu manajer HRD. Lalu departemen HRD, responsible administrator, dan untuk gaji tertinggi 10 juta, sedangkan untuk tawaran gaji terendah 7 juta.
Baik, untuk tahapan selanjutnya. Nah, untuk staf HRD di sini, staf HRD, saya pun telah melakukan implementasi dengan Rika Febriani. Dapat dilihat sama seperti pada Putri Diana sebelumnya, namun hanya berbeda untuk expense salary, yaitu gaji maksimal sebesar 7 juta dan proper salary atau gaji minimal 5 juta. Baik, lanjut pada manajer purchasing. Untuk manajer purchasing ini juga saya telah melakukan implementasi pada Budi Gunawan, dari mulai seleksi berkas hingga tanda tangan kontrak. Nah, pada manajer purchasing ini, semuanya sama seperti Putri Diana, bahkan sama persis, namun hanya berbeda di applicate job dan departemennya. Lalu untuk staff purchasing. Staff purchasing ini saya juga telah melakukan implementasi sebelumnya dari mulai seleksi berkas hingga tanda tangan kontrak, yaitu Janet Jackson telah menandatangani kontrak dengan perusahaan. Di sini sama persis seperti Rika Febriana, namun yang berbeda hanya applicate job, yaitu staff purchasing, dan departemen dari purchasing. Untuk gaji pun mereka sama. Baik, untuk informasi pribadi di sini seperti status menikah, anak 2, alamat yaitu Jalan Selat A, Jakarta Selatan, dan lain-lainnya ini, maka dapat dilihat pada menu employ. Masuk pada menu employ, lalu pilih employees ini. Di sini sudah terdapat data-data pribadi dari para karyawan yang telah diterima. Di sini kita bisa cek Putri Diana. Pada Putri Diana ini, public information-nya terdapat working address dari alamat perusahaan, lalu departemen HRD, job title manajer HRD, serta manajer dan coach yaitu administrator. Untuk work email sendiri di sini terdapat putridiana@gmail.com. Di sini juga terdapat personal information dari Putri Diana, yaitu dia memiliki keluarga negara Indonesia, gender female, status juga sudah menikah, dan memiliki 2 anak. Serta di sini beliau juga tinggal di Jalan Selat A, Jakarta Selatan, sesuai pada soal menikah, anak 2, dan alamat Jalan Selat A, Jakarta Selatan. Baik, selanjutnya untuk Rika Febriana, staf HRD. Di sini terdapat working address dari nama perusahaan, namun untuk posisi dia di Departemen HRD dan job title-nya staf HRD. Untuk manajer dan coach di sini yaitu Putri Diana. Baik, selanjutnya personal information dari Rika Febriana yaitu dia memiliki keluarga negaraan Indonesia, gender perempuan, dan status masih single, jadi otomatis tidak memiliki anak. Lalu untuk tempat tinggalnya, beliau bertempat tinggal di Jalan Selat B, Jakarta Selatan. Dan HR setting sendiri di sini telah dibuat oleh perusahaan, akun email dari masing-masing karyawan. Di sini sudah terlihat jelas bahwa Rika Febriani telah memiliki akun pribadi. Lalu masuk pada Budi Gunawan selaku manajer purchasing. Di sini juga sama tampilannya seperti pada manajer HRD, yaitu Bu Putri Diana. Lalu untuk personal information, di sini nationality-nya Indonesia, gender laki-laki, status sudah menikah dan memiliki 3 anak, seperti pada soal yang telah dibuat. Terus alamat sendiri di sini Jalan Selat C, Jakarta Selatan. HR setting pun sama telah dibuat, akun email pribadi. Dan yang terakhir di sini
staff purchasing, yaitu Janet Jackson. Memiliki working address yang dimana alamat perusahaan, departemennya purchasing, job title-nya di sini staff purchasing, lalu manager dan coach-nya yaitu Budi Gunawan. Untuk personal information-nya sendiri, gendernya berupa perempuan dan statusnya masih single. Beliau bertempat tinggal di Jalan Selat E, Jakarta Selatan. Baik, masuk pada soal nomor 2 di sini kita diharapkan untuk membuat user untuk Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson dengan akses aplikasi sesuai jabatan masing-masing. Masuk pada Odoo kembali. Lalu klik menu setting dan pilih user. Di sini sebelumnya saya telah melakukan implementasi pada masing-masing karyawan untuk membuat user. Dapat dilihat bahwa Budi Gunawan memiliki hak akses untuk project, inventory, manufacturing, accounting, purchase, employees, holiday, recruitment, timesheet, attendance, dan payroll. Semuanya dalam keadaan manajer. Tentunya hak-hak yang dimiliki juga lebih besar untuk mengakses data-data serta aplikasi-aplikasi. Untuk merubah password sendiri, cukup klik change password, lalu mengubah password dan save kembali untuk konfirmasi. Baik, di sini juga terdapat Janet Jackson, yaitu staff dari purchasing. Namun untuk hak dari pengaplikasian project, inventory, dan manufacturing, di sini hanya sebatas user, serta purchase pun di sini juga hanya sebatas user. Selanjutnya untuk employee sendiri, beliau masih officer. Lalu untuk recruitment, timesheet, attendance, payroll, di sini juga masih officer. Untuk merubah password sama seperti sebelumnya, Bapak Budi Gunawan. Lalu untuk Putri Diana sendiri, di sini sama hak akses yang dimiliki oleh manajer purchasing sebelumnya, itu Pak Budi Gunawan. Setelah yang terakhir, Rika Febriana, selaku staf HRD, memiliki hak-hak yang sama seperti Janet Jackson. Baik, untuk soal nomor 3 yaitu membuat salary rules di payroll sebagai berikut. Untuk salary rules manager, di sini terdapat gaji pokok manajer, tunjangan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS Kesehatan kelas 1, potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Dan untuk salary rules staff, yaitu gaji pokok staff, tunjangan makan staff, tunjangan transportasi staff, potongan BPJS Kesehatan kelas 2, dan potongan BPJS Tenaga Kerja. Baik, masuk lagi pada aplikasi Odoo. Di sini dapat kita buka pada menu payroll. Pada menu payroll, kita dapat klik salary rules. Baik, di sini sebelumnya saya telah melakukan implementasi untuk menginput para salary rules yang telah ada pada soal, seperti gaji pokok manajer. Di sini juga telah tertera dengan nama gaji pokok manajer, kodenya GPM01, dan kategorinya basic. Untuk tunjangan makan manajer pun sama, di sini kodenya TMM01, kategorinya allowance. Dapat disimpulkan bahwa gaji pokok yaitu kategorinya basic, untuk tunjangan-tunjangan kategorinya allowance, dan potongan dari BPJS itu kategorinya education. Untuk selebihnya, seperti fixed amount-nya di sini sudah saya samakan. Seperti soal ini, gaji pokok manajer 7 juta. Sama. Jika salary rules sudah lengkap atau sudah diinput semua, maka masuk pada salary struktur. Kita buka salary struktur. Sebelumnya di sini saya telah melakukan implementasi juga pada salary struktur untuk menginput apa-apa saja salary rules yang masuk pada manajer HRD, staff HRD, manajer purchasing, dan staff purchasing.
Untuk manajer HRD sendiri di sini terdapat kode yaitu MHRD 01 serta salary rules yang beliau dapatkan yaitu gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS Kesehatan kelas 1, potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1. Baik, untuk staf HRD di sini juga terdapat kode dari staf HRD-nya yaitu SHRD 01 serta salary rules yang dimasukkan yaitu gaji pokok staf, tunjangan makan staf, tunjangan transportasi staf, potongan BPJS Kesehatan kelas 2, potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2. Selanjutnya untuk manajer purchasing sendiri, di sini sama seperti pada manajer HRD, yaitu memiliki salary rules gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS Kesehatan kelas 1, potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 1 dengan kode referensi MP01. Baik, selanjutnya di sini yang terakhir terdapat staff purchasing dengan kode SP01 serta salary rules yang masuk yaitu gaji pokok staff, tunjangan makan staff, tunjangan transportasi staff, potongan BPJS Kesehatan kelas 2, dan potongan BPJS Tenaga Kerja kelas 2. Selesai di soal nomor 3, lanjut pada soal nomor 4. Di sini terdapat membuat kontrak untuk karyawan Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson dengan masa kerja kontrak 3 bulan, yaitu dari 1 Oktober 2021 hingga 31 Desember 2021, dan masa training 1 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021. Baik, masuk lagi pada aplikasi Odoo. Di sini untuk Baik, di sini kita bisa masuk pada akun Odoo, lalu pilih menu Employees. Pada menu Employees di sini terdapat kontrak. Nah, sebelumnya di sini saya telah membuat atau mengimplementasikan para karyawan untuk kontrak-kontrak dengan perusahaan. Dapat dilihat pada Putri Diana sendiri di sini, yaitu nama employee Putri Diana, job title-nya manajer HRD, terus departemennya juga HRD, serta di sini juga terdapat salary strukturnya manajer HRD. Untuk durasi sendiri yaitu trial periode atau masa trainingnya dari 1 Oktober 2021 hingga 30 November 2021 dan kontrak selama 1 Oktober 2021 hingga 31 Desember 2021. Di sini yang lain pun sama seperti Rika Febriana ini, beliau merupakan staf HRD dari Departemen HRD, lalu salary strukturnya sendiri dari staf HRD, untuk trial periodenya pun juga sama, serta durasi. Di sini sama semua, seperti Budi Gunawan ini, yaitu employee Budi Gunawan, job title manager purchasing, serta salary struktur manager purchasing. Untuk trial periodenya di sini juga sudah saya samakan seperti pada soal, yaitu 1 Oktober 2021 hingga 30 November 2021. Untuk kontraknya sendiri yaitu dari tanggal 1 Oktober 2021 hingga 31 Desember 2021. Dan yang terakhir di sini juga terdapat Janet Jackson yang telah saya ubah dengan trial period duration-nya sama seperti karyawan-karyawan yang lain yaitu 1 Oktober 2021 hingga 30 November 2021. Dan durasi kontrak yaitu 1 Oktober 2021 hingga 31 Desember 2021. Baik, masuk pada soal nomor 5, yaitu buat alokasi cuti menikah sebanyak 4 hari untuk karyawan Putri Diana, Rika Febriana, Budi Gunawan, dan Janet Jackson. Baik, masuk lagi pada akun Odoo. Di sini saya telah masuk pada menu Leave.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah masuk pada konfigurasi, lalu create atau membuat leave types, yaitu cuti menikah. Di sini saya telah membuat, yaitu leave type-nya cuti menikah. Masuk kembali pada allocation request untuk pengajuan cuti menikah selama 4 hari bagi masing-masing karyawan. Di sini deskripsinya cuti menikah. Leave types-nya cuti menikah dan durasinya 4 hari untuk Putri Diana. Putri Diana. Baik, di sini kita save terlebih dahulu, lalu approve. Baik, jika sudah, lalu membuat lagi untuk karyawan selanjutnya. Cuti menikah. Leave type-nya cuti menikah juga, durasinya 4 hari. Lalu karyawan selanjutnya yaitu kita memasukkan nama karyawan selanjutnya yaitu Rika Febiana sebagai Departemen HRD. Tidak lupa untuk save terlebih dahulu. Lalu approve. Baik, jika sudah, buat kembali yaitu cuti menikah. Leave types-nya cuti menikah, durasinya 4 hari. 4 hari. Untuk employees-nya sendiri di sini saya memasukkan Budi Gunawan selaku manajer dari purchasing. Jangan lupa untuk men-save dan approve. Sudah, dan di sini terdapat karyawan terakhir, cuti menikah. Cuti menikah with types 4 hari. 4 hari. Employees-nya di sini Janet Jackson selaku staff purchasing. Baik, set. Jangan lupa untuk di-approve. Selesai. Untuk soal nomor 5 telah selesai. Dan ini yang terakhir yaitu Janet Jackson. Selanjutnya adalah soal nomor 6 yaitu Janet Jackson mengajukan cuti menikah 2 hari. Buatlah pengajuan cutinya dan approval dilakukan oleh manajer Budi Gunawan. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah logout dari akun administrator, lalu masuk sebagai Janet Jackson, masuk sebagai Janet Jackson. Baik. Baik, berikut ini adalah tampilan dari Odoo, akun Janet Jackson, serta ini adalah hak akses dari menu-menu yang telah diberikan oleh administrator. Untuk melakukan pengajuan cuti seperti pada soal ini, Janet Jackson mengajukan cuti menikah 2 hari, buatlah pengajuan cutinya dan approval dilakukan oleh manajer Budi Gunawan. Baik, masuk pada akun leave, lalu pilih allocation request, lalu klik create. Di sini deskripsinya, cuti menikah. Leave types-nya juga cuti menikah. Di sini pengajuan hari oleh Janet Jackson yaitu selama 2 hari. Baik, 2 hari ya. Lalu save. Sini baik, setelah di-save di sini tidak diharapkan untuk meng-approve karena approve akan dilakukan oleh atasan yaitu Bapak Budi Gunawan. Masuk pada leave summary. Pada leave summary ini, baik, pada leave summary ini
dapat dilihat bahwa Janet Jackson telah melakukan pengajuan cuti dan statusnya masih to approve. Baik, untuk penanggalan sendiri kita masuk pada leave request. Leave request sendiri kita dapat memilih di tanggal 9, baik cuti menikah. Leave types-nya pun cuti menikah. Sini waktu yang saya pilih yaitu 9 Januari 2023 hingga 10 Januari 2023 dengan durasi 2 hari. Baik, di sini cukup save karena approve akan dilakukan oleh atasan. Cukup save. Maka sudah di-save, lalu masuk pada akun Budi Gunawan untuk meng-approve pengajuan cuti dari Janet Jackson tersebut. Berikut ini adalah tampilan Odo Budi Gunawan, yaitu terdapat hak-hak akses dari aplikasi yang telah diberikan oleh administrator. Untuk pengapproval cuti yang telah diajukan oleh Janet Jackson, maka dapat dilihat di Leave Details. Lalu di sini terdapat Janet Jackson, cuti menikah, dan statusnya to approve. Maka di sini Budi Gunawan diharapkan untuk melakukan approval. Selesai, telah di-approve. Selanjutnya soal nomor 7, yaitu Rika Febriana mengajukan cuti menikah 3 hari. Buatlah pengajuan cutinya dan approval dilakukan oleh manajer Putri Diana. Baik, di sini kita keluar dulu, masuk pada akun Rika Febriana. Masuk pada akun Rika Febriana. Rika Febriana merupakan staf HRD yang dimana berikut ini adalah tampilan atau hak akses yang dimiliki oleh Rika Febriana. Untuk pengajuan cuti sendiri, di sini kita klik menu Leave, lalu Allocation Request. Pilih Allocation Request, di sini terdapat Rika Febriana telah melakukan pengajuan cuti menikah selama 3 hari, yaitu sini deskripsinya cuti menikah, leave type cuti menikah, dan durasinya 3 hari. Departemen HRD. Lanjut pada menu Leave Summary. Sini juga terdapat informasi untuk status to approve. Baik, masuk pada leave request. Di sini kita akan merequest tanggal-tanggal untuk libur. Deskripsi cuti menikah. Leave types-nya di sini cuti menikah kita pilih 16 Januari 2023 hingga 18 Januari 2023 dengan durasi 3 hari. Dan di sini departemen pun ada HRD dan employees-nya di KPB-nya. Oh iya, di sini hanya save, tidak diajukan untuk approve karena approval dilakukan oleh manajer HRD yaitu Putri Diana. Dapat dilihat lagi pada leave summary. Leave summary di sini juga terdapat Rika Febriana cuti menikah untuk
di-approve oleh Putri Diana, maka statusnya jadi to approve. Baik, kita keluar dari akun Rika Febiana. Log out. Masuk pada akun Putri Diana. Login. Berikut ini adalah tampilan Odo yang dimiliki oleh Putri Diana dan hak-hak akses apa saja yang telah diizinkan oleh administrator. Untuk pengapproval cuti, kita masuk pada menu leave, lalu pilih leave details untuk pengapproval cuti. Sini juga terdapat pengapproval cuti dilakukan oleh manajer Putri Diana. Lalu di sini kita pilih Rika Febriana untuk melakukan to approve. Di sini kita pilih approve. Selesai. Baik. Baik, sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.